Ada nih penceramah agama mengatakan di salib itu ada jinnya gitu. Itu kena juga dong berarti. Makanya justru sekarang ini muncul sekarang di media sosial bahwa Ferdinand ini hanya dipakai untuk batu loncatan. Sasaran tembak berikutnya adalah ustadz-ustadz. Ada pemikiran seperti itu. Loh, saya berharap begitu mas, nggak apa-apa. Karena menurut saya sih mas, mohon maaf, apa yang dikatakan ustadz itu juga menurut saya penistaan agama juga mas. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Hot News kanal Anak Bangsa TV. Kali ini saya akan membahas masalah yang hot, topik yang sangat hot terkait dengan Undang-Undang ITE dan korban-korbannya. Salah satu yang menjadi pembicaraan publik adalah kasus pegiat sosial Ferdinand Huta-Heian, dan juga ada lagi dari orang Fahmi ya, itu juga menjadi hal yang harus kita perbincangkan karena ini masuk dari ranah Undang-Undang ITE atau apa gitu. Supaya saya nggak bingung, saya mengundang pawang dari Undang-Undang ITE ini. Ini sahabat saya Profesor Dr. Henry Subiakto. Ini kalau orang bicara Undang-Undang ITE itu identik dengan Profesor Henry di belakangnya. Nah, ini beliau saya hadir di studio saya, Mas Henry Sugeng Rawuh. Selamat datang. Atur nuwun. Ini sudah kedua kali beliau datang. Jadi Mas Henry, kemarin saya dengar dari satu stasiun TV dengan membahas masalah Undang-Undang ITE terkait dengan kasus Ferdinand. Sebetulnya kalau kita melihat cuitan Ferdinand ini Mas, meskipun sekarang beliau sudah sedang tentram di penjaranya Barreskrim, tapi sebetulnya masuk ranah Undang-Undang ITE nggak sih Mas? Untuk meyakinkan saya nih Mas. Ya, dia ini memang sebenarnya kan kita nggak kenal ya. Saya terus terang secara pribadi saya nggak kenal. Ya kalau ketemu ya ketemu secara online aja gitu ya, secara online. Tapi ini memang ada hal-hal yang pantas untuk kita angkat tentang Ferdinand ini. Tadi tweetnya itu, apalagi sekarang dia sudah masuk ke proses hukum, sudah ditahan. Nah, saya nggak jelas nih, ini ditahan dengan Undang-Undang ITE atau Undang-Undang nomor 1 tahun 46. Karena beda sekali. Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tentang penyebaran kabar bohong yang menimbulkan keonaran. Menimbulkan keonaran itu beda dengan ITE, itu bukan ITE itu. Bukan penistaan agama juga ya? Bukan penistaan agama. Nggak tahu ini dia masuknya yang mana yang ditahan itu? Saya kan sedikit aja tambahan info, Pak Kabid Dumas kemarin bicara bahwa ini bukan pada penistaan agama tapi masalah keonaran tadi. Kalau keonaran juga bukan ITE. Bukan ITE kan? Bukan ITE. Kalau penodaan agama itu pasal 156A KUHP. Nah, sebagai ahli komunikasi, tepat gak sih penerapan undang-undang untuk keonaran 146 tadi kepada kasus Ferdinand ini? Kalau 156 itu kurang pas, karena sebenarnya kalau namanya penodaan agama, ini penodaan agama ini kan undang-undang yang muncul tahun 65. Jadi dia dimasukkan sebagai sisipan di undang-undang KUHP tahun 65. Waktu itu dengan PNPS nomor 11 kalau nggak, nomor 1 tahun 2065. Nah, PNPS ini menyatakan bahwa waktu itu ketika dibuatkan penodaan agama itu untuk menghadapi kelompok-kelompok yang ingin menyimpangkan agama besar di Indonesia, agama Islam terutama. Jadi ada kelompok yang ya dulu ada semacam kayak Ahmadiyah gitu ya. Itu jadi mereka lalu wah ini harus kena kalau dianggap dia menyimpangkan ajaran itu. Jadi pasal-pasalnya itu tidak sekedar hanya orang salah ngomong, salah nge-tweet lalu kena penodaan agama, begitu tidak, tapi betul-betul ada gerakan, ada untuk menodai agama besar, agama yang berlaku di Indonesia. Kalau hanya ngetik-ngetik buat status itu sekarang kan seperti itu. Padahal awalnya tidak. Awalnya itu dipakai untuk kelompok-kelompok tertentu yang memang ingin ingin memiliki pengikut yang berbeda dengan agama besar gitu.
Nah, dianggap ini adalah itu namanya penodaan agama. Cara bacanya beda, kemudian cara berpikirnya tentang Tuhan beda. Nah, makanya dan itu harus diperingatkan dulu bahwa kalian itu salah, diperingatkan oleh pemerintah. Waktu itu kalau dalam PNPS itu yang memperingatkan itu Kementerian Agama dan Kejaksaan. Kalau diperingatkan dia masih ngeyel, masih terus, baru dia dikenakan sanksi pidana, yaitu penodaan agama. Jadi tidak 156. 156A. Kalau yang keonaran tadi? Kalau keonaran itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Itu tahun 46, undang-undang tentang tentang pidana, tentang hukum pidana. Pak polisi mengatakan itu. Ya memang. Artinya kalau Mas Hendri berpotensi nggak sih apa yang dilakukan Ferdinand untuk menimbulkan keonaran, penyebaran berita bohong? Pertama, berita berbohong. Yang kedua, berpotensi menimbulkan keonaran. Kalau Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 itu ada 2 pasal yang terkait dengan berita bohong itu. Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 15. Di pasal 14 ayat 1, ini saya terpaksa harus baca ya, supaya tidak salah. Itu jelas bahwa disebut sebagai melanggar pasal 1 kalau pelakunya itu sengaja untuk menciptakan keonaran. Jadi ada kesengajaan, itu delik material. Delik material itu begini, betul-betul terjadi keonaran, baru orangnya kena. Itu delik material, gitu ya. Ini artinya apa? Yang 10 tahun ya, yang kena 10 tahun, yang sanksinya 10 tahun itu delik material. Harus betul-betul terjadi keonaran, dan keonarannya di dunia fisik, bukan di dunia maya. Tahun 46 mana ada dunia maya, Mas? Nyon sewu. Ini saya nggak ada hubungannya dengan Ferdian. Tapi kenapa saya perlu menyampaikan seperti ini? Supaya ini tidak mudah mengenai siapa saja. Kalau ini nanti Ferdian kena, nanti ustadz-ustadz yang bicara di katakanlah di tempat-tempat agama, kemudian ada yang rekam, ada yang nge-share, itu bisa kena nanti. Nah, sekarang ini saya menarik nih. Ada nih penceramah agama mengatakan di salib itu ada jinnya gitu. Itu kena juga dong berarti. Makanya justru sekarang ini muncul di media sosial bahwa Ferdinand ini hanya dipakai untuk batu loncatan. Sasaran tembak berikutnya adalah ustadz-ustadz. Ada pemikiran seperti itu. Saya berharap begitu, Mas. Nggak apa-apa. Karena menurut saya sih, Mas, mohon maaf, apa yang dikatakan ustadz itu juga menurut saya penistaan agama juga, Mas. Lebih parah karena ada salib. Kalau Ferdinand ini, saya tidak membela Ferdinand ya, meskipun dia sahabat saya, tapi kan Allah ini kan relatif. Yang saya setuju dengan pendapat jenengan itu. Kalau saya merasa tidak tersindir, Allah saya hebat kok. Jadi jadi nggak ditujukan ke saya. Iya, memang dan itu sebenarnya kalau dilihat dari keonaran tadi, ya. Relatif onaran siapa yang onar itu? Dan belum onar kalau dikatakan yang onar KNPI kali, Mas. Ada keributan. Kalau namanya media sosial kan nggak ada Ferdinand ribut juga onar terus tiap hari. Sekarang juga onar. Kalau nggak ada keonaran saya malah bingung, Mas. Iya. Mau ngangkat apa saya? Saya nge-tweet aja nggak ada masalah, itu tweet saya dionarin gitu loh. Kalau jadi kan memang biang onar kalau di Twitter raja onar. Karena musuhnya banyak. Tapi yang namanya onar itu karena tahun 46, Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 itu onarnya di dunia fisik, bukan di dunia maya. Karena nggak ada internet waktu itu, nggak ada yang namanya podcast, Twitter apalagi. Artinya, jadi asbabul nuzulnya adalah keonaran fisik, itu yang dimaksud oleh undang-undang itu. Artinya kalau itu dikenakan kepada Ferdinand, ya makanya nggak pas. Dan keonaran itu betul-betul terjadi dulu, baru kemudian orangnya ditangkap. Karena delik material. Tapi kita harus manul, Mas. Tapi itu yang pasal 14 ayat 1 ya. Kalau yang 14 ayat 2 itu memang delik formil. Yaitu ini delik formilnya saya bacakan nih supaya nggak salah. Karena dikatakan bahwa barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran. Dapat menerbitkan keonaran, artinya berpotensi. Yang menerjemahkan itu siapa? Ini terjemahan dari Profesor Mulyanto. Yang menerjemahkan bahwa ini dapat menunjukkan keonaran itu siapa yang mentafsirkan bahwa ini berpotensi buat keonaran atau tidak?
Nah itu biasanya itu ya kan subjektif dari polisi. Subjektif itu dari penegak hukum yang biasanya mendengarkan para ahli, keterangan ahli, manggil dari siapa keterangan ahli. Tapi memang kalau yang pasal 14 ayat 2 ini dia deliknya delik formil, tidak harus muncul kerusuhan fisik. Cuma ada dapatnya tadi ya. Hanya dapatnya. Okay. Cuma 3 tahun, Pak. 3 tahun itu tidak ada perlu ditahan. Tidak perlu ditahan. Kalau yang 10 tahun itu karena KUHAP mengatur bahwa di atas 5 tahun boleh ditahan, 10 tahun bisa ditahan. Tapi kalau 3 tahun itu sebenarnya tidak bisa ditahan. Jangan-jangan hanya sekedar untuk membalancing aja, Mas? Ya bisa jadi, karena memang begini, kita juga tidak menyalahkan polisi ya. Polisi itu memiliki fungsi tidak hanya penegakan hukum. Polisi juga punya fungsi yang tidak kalah penting adalah Kamtipmas. Ketika ada desakan-desakan, ada potensi-potensi, jadi kita nggak tahu secara intelijen ada nggak potensi ribut kerusuh dan sebagainya. Jangan-jangan memang terjadi, itu kan yang tahu intelijen. Intelijen ada di kepolisian juga punya, dia punya reserse, punya intelijen. Ya, itu kan begitu. Jadi kalau seperti itu ya tahan dulu supaya dingin. Akhirnya kan dia kan dingin. Sekarang kan tenang, mereda. Pada seneng itu. Beberapa yang ribut itu kan pada seneng. Tapi ini konsekuensinya adalah siapapun yang berperilaku seperti Ferdinand, yaitu memainkan agama, memainkan nama Tuhan, atas nama Tuhan, yang membuat orang tersinggung, wah akhirnya bisa dikenakan pasal ini kan begitu. Nah ini saya kemarin mau beropini bahwa ini PR besar juga buat polisi. Kalau Ferdinand sudah dikenakan seperti ini, next, nah, kalau ada apa-apa, polisi harus fair juga, Mas. Atau minimal si pelapor juga harus fair. Karena pelapor ini kan katanya mengatasnamakan ketua umum KNPI gitu ya, mewakili satu entitas pemuda. Nah kayak si Somad, mohon maaf nih, saya kemudian ada Mustafa Nahra pernah ngomong gitu juga, mengetweet juga. Kalau keonaran kan berita bohong. Jadi yang mereka bikin berita bohong, berita bohong yang memang sengaja atau berpotensi munculkan keonaran. Nah itu harus diteliti kan gitu kan. Misalnya seperti kasus yang kemarin Fahmi itu yang mengatakan bahwa orang Indonesia, orang pribumi dulu itu tidak pakai pakaian kalau tidak ada datang kelompok mereka misalnya begitu kan. Apakah itu hoax? Apakah itu berita bohong? Kan begitu. Jadi harus hati-hati. Kalau begitu itu harus dikenakan di mana, Mas? Kalau seperti Fahmi tadi memperhinakan suatu bangsa itu. Ya tadi kalau memang itu dianggap bahwa kata-katanya itu berita bohong, ya bisa kena pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun. Kalau Sarah kena nggak itu? Kalau Sarah kalau Sarah itu kebencian. Dia malah kalau menurut saya itu juga bisa kena Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang anti diskriminasi. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 itu ada pasal 16 yang mengatakan bahwa dilarang orang itu menyebarkan kebencian atas dasar sara, atas dasar ini delik aduan. Bukan delik umum. Delik umum ya. Berarti delik umum lah. Tidak perlu ada aduan, polisi bisa nangkap dong. Iya, delik umum. Berarti si Fahmi kena bisa ini? Bisa. Itu pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 bisa. Makanya memang gini loh, kalau menurut saya ini dunia Twitter, dunia media sosial ini sudah tidak sehat. Jadi kalau sudah tidak sehat karena dia perang seperti perang, dicari itu banyak sekali. Nah, dicari banyak sekali. Persoalannya adalah bahwa mereka ini adalah sengaja dan tanpa hak atau tidak sengaja. Karena harus beda dong, sengaja dengan yang tidak sengaja. Sengaja itu punya niat, kemudian tahu apa tujuannya adalah misalnya menciptakan keonaran, atau tujuannya menyerang suku, agama, ras, antar golongan, misalnya begitu, itu kan sengaja tanpa hak. Tapi ada juga yang orang itu di dunia media sosial itu dia diserang, Pak. Media sosial kan misalnya Mas Rudi punya Twitter. Ketahuan Mas Rudi itu agak katakanlah dianggap berbeda posisi, udah tiap mau nge-tweet apa diserang. Lama-lama kalau diserang, apalagi dinyinyirin, katakanlah dihina dan sebagainya, lama-lama kan
bisa emosi juga. Terpancing. Ketika balas, kepancing, balas. Nah, balas, kepancing itu sengaja atau tanpa hak? Sengaja tanpa hak atau tidak? Kan beda. Bikin tweet pertama, status, dengan yang dia nge-reply. Itu beda, bobotnya beda ya? Bobotnya beda, karena kalau orang mereply itu kan sebenarnya dia kan hanya membalas. Merespon ya? Merespon. Boleh nggak orang yang diserang itu membalas menyerang? Atau minimal mengatakan kalau dia dihina dia balik menghina dia. Atau membela diri lah istilahnya. Nah ini semua itu yang kemudian perlu dilihat secara detail. Tidak hanya sekedar bahwa oh kayak gini ini harus kena. Nah sekarang ini karena media sosial itu media tempat orang pada caci maki, kemudian pada perang komunikasi, itu berpotensi sekali pada saling lapor dan sebagainya. Terus caranya gimana untuk meredakan ini? Meredakan tweet war atau mungkin media sosial war ini? Pertama literasi ya, kita harus melakukan literasi. Yang kedua, jangan mudah memidanakan orang juga. Jangan mudah memidanakan orang. Jangan baperan. Jangan baperan. Karena kalau selama masih di media sosial itu, ya memang kondisinya seperti itu kok. Jangan mudah kalau enggak nanti penjara penuh. Seperti kata Pak Mahfud MD itu, penjara penuh. Mosok nanti pengadilan-pengadilan isinya cuma orang-orang main Twitter, main Facebook. Terus pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik, yang belum tentu juga itu pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik sudah ada surat edaran Kapolri. Itu bahwa kalau terkait dengan pencemaran nama baik, maka restoratif justice dulu, didamaikan dulu, kan gitu. Pelaku dengan pelaku itu damai dulu, bisa nggak? Kalau bisa damai ya syukur. Kalaupun nggak bisa damai, itu harus ada pendapat ahli bahwa ini betul-betul penghinaan dan pencemaran nama baik, naik baru dia. Nggak boleh polisi sendiri yang menentukan. Dan lagi harus absolut tadi, harus yang bersangkutan. Dan yang bersangkutan nggak boleh diwakilkan. Tidak boleh diwakilkan. Jadi objeknya, korbannya harus, kalau Mas Rudi yang pencemarkan nama baik, ya Mas Rudi yang lapor, kan gitu. Atau nggak saya boleh wakilkan siapa? Nggak boleh anak saya itu nggak boleh. Saya atau santrinya atau apa nggak boleh gitu kan. Nah tapi kalau SARA itu di surat edaran Kapolri memang dikecualikan. SARA terorisme yang memecah belah anak bangsa, menjelah belah bangsa itu dikecualikan, tidak harus restoratif justice. Setuju saya. Ini untuk jaga Indonesia. Tapi juga jangan mudah memidana orang hanya karena tagar ini kurungin atau masukin penjara atau ciduk atau apalah. Jangan seperti itu. Harus betul-betul dikaji. Peranan negara di mana Mas untuk meredakan tadi? Tadi dari kita, oke. Saya justru malah yang provokasi, yang suka bikin provokasi ngancam-ngancam itu negara harus jelas pada mereka. Contohnya misalnya kalau tidak kena kami akan demo besar-besaran. Nah, itu jelas malah dia ngancam. Iya, benar. Saya setuju Mas ya. Jadi mereka yang mau yang menggunakan kebebasan di media sosial untuk ngancam hukum seakan-akan harus ngikuti mereka, ngikuti perasaan mereka, ngikuti ukuran mereka. Itu yang harus justru negara punya perhatian. Ini ada apa? Tapi kadang-kadang negara yang tadi Mas Hendri bilang, kadang-kadang kan polisi itu kan punya double function gitu. Jadi satu Kamtibmas, kadang-kadang kan bentur masalah Kamtibnas supaya kondusif, akhirnya diabaikan. Ya, mungkin tidak harus semua itu diselesaikan dengan hukum. Tidak harus semua itu diselesaikan dengan pidana. Saya juga nggak setuju. Pidana itu diobral. Nanti lagi-lagi penjara penuh. Tapi perlu ada upaya bahwa orang tidak lalu seenaknya sendiri. Yaitu apa misalnya? Mereka ini ya dikasih tahu bahwa jejak digitalnya ketahuan. Bahwa dia nanti kalau perilakunya seperti itu, kalau dia masih muda cari kerjaan, dia akan kesulitan cari kerja. Mas Rudi kalau punya perusahaan, mau nggak kira-kira ngerekrut orang-orang yang tiap saat bikin kayak gitu keonaran begitu, yang provokasi dan sebagainya. Mas, dulu kan itu namanya literasi itu. Literasi ya. Dulu kan ada polisi, cyber polisi itu masih berlaku nggak sih? Nah itu masih itu yang mengingatkan tuh, perlu mengingatkan. Termasuk mengingatkan bahwa
cara-cara Anda menyampaikan di media sosial, memprovokasi, itu justru akan merugikan Anda sendiri di masa depan, karena itu jejak digital Anda. Jadi literasi, diingatkan. Mungkin tidak akan kena hukum, karena itu memang tidak harus menghukum. Tapi sebenarnya itu bisa menjadi catatan sejarah dari para pelaku-pelakunya. Saya tuh selalu kalau ketemu sama anak-anak muda, saya ingatkan, tolong ya jejak digitalnya itu jangan kasih catatan buruk oleh dirinya sendiri, supaya nanti ketika dia mau cari kerja, ya Anda tidak ada, di searching di mana-mana nggak ada. Tapi coba kalau orang-orang seperti itu kemudian nanti mau cari kerja, mau jadi komisaris, mau jadi pejabat tertentu yang independen, nggak bisa menghindar lagi sekarang. Nggak bisa menghindar lagi. Mereka ketahuan bahwa Anda pernah provokasi seperti ini, Anda pernah mengajak seperti ini, nekan seperti ini. Nah, ini yang namanya literasi. Mas, jadi terakhir nih Mas, untuk menurunkan tensi ini, jangan sampai energi kita ini habis untuk ngurusin yang gitu-gitu, melapor diri. Dikau juga sering dipanggil untuk memberikan pelurusan lagi. Kita harus bagaimana seharusnya sikap? Kalau saya tadi pagi aja nge-tweet tentang pentingnya blockchain untuk mengejar ketertinggalan Indonesia. Jadi kita perlu sekarang ini isu-isu yang berguna untuk masa depan, yang terkait dengan Indonesia, masa depan, kehidupan kita masa depan. Jangan hanya ribut masalah agama, sara. Jadi kadang-kadang media sosial itu meributkan hal-hal yang tidak penting. Sementara hal-hal yang penting justru jarang dibahas. Yang tidak penting muncul dan banyak di engagement oleh banyak orang, sementara yang penting justru tidak muncul. Ini kan ironi. Nah, para tokoh-tokoh, para influencer perlulah sekarang mengangkat yang penting-penting. Mas Rudi Pak tentu saja sekarang punya peran besar ini, karena Mas Rudi ini termasuk pembuat agenda setting, pembuat agenda media, agenda publik gitu ya. Enggak, tapi kadang-kadang kalau yang edukatif, yang informatif malah nggak laku. Nah, itu problem sekarang. Jadi masalahnya memang betul. Iya. Jadi yang engagementnya tinggi itu kalau keributan. Iya. Kalau menyerang orang, memusuhi orang, atau konflik-konflik itu tinggi. Malah social media thrive on konflik. Media sosial itu diuntungkan dengan kalau ada konflik. Bagaimana merubah itu Mas? Merubah supaya supaya tadi jangan sampai netizen kita atau masyarakat itu hanya tertarik pada konflik-konflik sensasional gitu loh. Kita harus literasi. Mau tidak mau harus literasi. Dan mengingatkan anak bangsa. Ini kan channel anak bangsa. Mengingatkan anak bangsa bahwa mereka kalau terlalu masuk ke dalam engagement atau masuk dalam konflik itu dan dia emosi, dia malah meninggalkan jejak digital yang sangat buruk untuk masa depan. Jadi anak-anak kita, junior kita yang masih muda-muda terutama, Anda masih punya masa depan yang tinggi, panjang, jangan mengorbankan masa depan Anda hanya karena emosi. Yaitu menjadi provokator, menjadi orang yang kata-kata kalimatnya buruk, nyerang sana, nyerang sini, Anda akan kesulitan cari kerja. Bahkan bukan hanya untuk menjadi pimpinan juga Anda akan sulit nanti untuk maju ke anak muda juga kalau nanti mau ngelamar anaknya siapa, bapaknya lihat juga nih, bahaya juga ini, nggak diterima. Kalau kita udah selesai, saya ini udah selesai, anak saya udah kerja semua, udah mantu belum? Oh sudah selesai. Udah mantu semua? Belum? Ya ada yang belum, tapi udah selesai dalam. Berarti kan kalau saya nanti sama lah, kita masih ada yang belum mantu itu kita jejak digitalnya calon mantu kita ini. Radikal nggak ini? Itu kamu buat keonaran nggak? Makanya itu menjadi kriteria. Bapaknya tukang bikin onar gitu kan, itu juga anaknya juga. Iya kasihan juga ya. Wah, ini harus hati-hati nih demi hidup di dunia digital itu. Malaikat Raqib dan Atid itu ada sekarang di teknologi. Kalau dulu kan malaikat Raqib dan Atid ini metafor ya. Yang nyatat kita ini ya. Metafor. Mencatat kita kan setelah kita meninggal gitu kan. Sekarang di era digital tidak asal nunggu meninggal, itu bisa muncul. Catatan-catatannya itu muncul. Sudah langsung terekam gitu. Terekam. Bisa dicari orang catatan-catatan itu. Makanya harus hati-hati. Mas matur suwun. Terima kasih, ini suatu pengingat yang sangat luar biasa buat kita.
Sekali lagi matur suwun Mas. Ini matur nuwun Mas Budi. Suhu saya. Ini kakak saya ikut Pak Rudi aja. Baik, sahabat Indonesia, demikian perbincangan saya seputar dengan dunia digital. Beliau ini adalah pakarnya dan alhamdulillah kita mendapatkan banyak pencerahan. Kita diingatkan oleh beliau memang harus hati-hati. Jejak digital itu luar biasa dan tidak mungkin menghilang. Jadi kita harus hati-hati dan yang paling penting kalau kita ingin menjaga Indonesia yang lebih baik, kita juga harus menurunkan tensi konflik di antar anak bangsa ini supaya yang tadi disampaikan oleh Profesor Henry bahwa kita kapan lagi kita mengurusi masa depan Indonesia, mulai bicara masalah apa tadi blockchain ya. Orang-orang tua harus ngingatin anaknya, jangan sampai anaknya justru menutup masa depan yang lebih baik. Nah, hanya gara-gara ribut sara. Matur suwun ya Mas. Baik sahabat Indonesia, demikian diskusi kami dengan Profesor Henry Subiakto. Mudah-mudahan ini kita semua mendapat pencerahan dan manfaat dari apa yang disampaikan oleh beliau. Terima kasih, kita bertemu lagi dalam Hot News kanal Anak Bangsa.